Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam Sarapan Rohani Galangning yang Abian Basi pada hari ini, Selasa tanggal 3 Mei 2022. Saya berharap menjumpai Bapak Ibu Saudara ada di dalam keadaan sukacita dan tetap ada di dalam pengharapan kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan mendasari kegiatan kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa yang setia mengasihi kehidupan kami. Dengan sempurnanya Engkau memeliharakan kehidupan kami Bapa, sehingga kami dapat menjumpai hari ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk malam yang lalu, kami boleh beristirahat dengan baik. Engkau tetap menjaga dan melindungi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan kekuatan dan kesegaran yang baru, untuk menyambut hari Tuhan yang baru, untuk melanjutkan kembali segala tugas dan tanggung jawab kami di dalam usaha, di dalam pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Kami rindu Tuhan untuk mendasari seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Tuhan kiranya menolong setiap kami, menguasai setiap hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami akan dapat memahami firman Tuhan dengan benar dan mengenal maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Lalu kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tersedia bagi kita pada hari ini terambil dari dua bacaan, itu Yesaya 42 ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Lalu bacaan yang kedua, Kolose 1 ayat 23. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Judul renungan kita pada hari ini adalah Pujilah dan muliakanlah Tuhan selamanya. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan pertama firman Tuhan yang kita baca tadi, diawali dengan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mengapa kita harus menyanyi bagi Tuhan? Mengapa kita harus memuji Tuhan dan memuliakan Dia? Apakah Tuhan gila hormat? Apakah Tuhan makan puji? Atau apakah Tuhan butuh pujian dari manusia? Tentu saja tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak gila hormat atau mencari-cari apalagi mengemis pujian dari manusia. Menyanyi bukan sekedar rangkaian tangga nada dan irama yang mengandung nilai seni. Tetapi nyanyian juga merupakan ungkapan hati, perasaan atau ekspresi manusia tentang sesuatu yang dituangkan dalam liriknya. Dengan menyanyi, seseorang dapat mengekspresikan ungkapan hatinya dengan rangkaian kata, nada, dan irama yang akhirnya menjadi sebuah nyanyian yang indah. Demikian juga halnya dengan menyanyi bagi Tuhan. Menyanyi bagi Tuhan adalah ungkapan perasaan kita kepadanya.
Nyanyian kita kepadanya berupa pujian, penyembahan, pengagungan, penghormatan, pengaduan, dan permohonan kita kepada Dia. Nyanyian kita kepada Tuhan adalah doa. Bapak Ibu Saudara, hal ini juga dilakukan oleh bangsa Israel bersama pemimpinnya. Mereka mengungkapkan syukur dan hormatnya kepada Allah dengan pujian. Ketika bangsa Israel berhasil menyeberangi Laut Merah pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Itulah nyanyian yang dinyanyikan oleh Musa dengan orang-orang Israel pada waktu itu. Musa memerintahkan orang Israel untuk memuji Allah atas kebaikannya, memberikan kepada mereka tanah perjanjian. Nyanyian Deborah secara khusus memanggil umat untuk memuji Tuhan. Lalu Daud dengan kerinduannya untuk memuji Allah tercatat baik dalam sejarah hidupnya dan dalam mazmur-mazmur gubahannya. Penggubah mazmur lainnya juga memanggil umat Allah untuk hidup dalam puji-pujian kepada Allah, hidup dengan memuji Allah. Panggilan untuk memuji Allah bergema di seluruh perjanjian baru, dan Yesus sendiri memuji Bapanya di surga. Pujian yang benar kepada Allah tidak akan terbatas pada ruang ibadah saja. Kita dapat sungguh-sungguh memuji Allah hanya bila kita melihat kebesaran dan kebaikannya, serta mengingat dan merenungkan segala sesuatu yang telah dilakukan Allah dalam penciptaan dan penebusan, serta dalam kehidupan pribadi kita. Dengan demikian, pujian merupakan suatu tanggapan berkuasa dari hati yang mengungkapkan sukacita, ucapan syukur, dan kerinduan untuk bersekutu dengan Allah kita. Selain memuji Allah dengan nyanyian dan alat musik kita di tempat ibadah, kita dapat memuji Allah dengan hidup yang penuh kasih dan sukacita. Dengan iman di dalam Kristus, dengan kemenangan atas kuasa-kuasa iblis, dengan kelaparan rohani untuk kerajaan dan kebenarannya, dengan mengabdikan diri, dengan pengabdian kepada firman-Nya, dengan kasih Allah yang dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, dengan pemberitaan Injil-Nya, dengan pengharapan akan kedatangannya kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan Yesus sendiri saja memuji Bapanya di sorga, lalu bagaimanakah dengan kita? Kita, manusia, hanyalah debu. Kita tidak ada arti apa-apa dan tidak dapat memiliki apapun, bahkan sekecil apapun tanpa pertolongan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita lakukan tanpa penyertaan-Nya. Jadi hanya karena belas kasihan Allah saja kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Apakah yang tidak dilakukan Allah bagi kita? Allah merelakan, Allah mengorbankan putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus bagi kita, sampai menderita sengsara dan mati di kayu salib, berkorban untuk menebus dosa-dosa kita,
untuk menebus dosa umat manusia, agar kita semua selamat. Dapatkah kita membalas kasih Allah yang begitu besar bagi kita? Dapatkah kita membalas pengorbanan dan cinta kasih Allah bagi kita, selain dengan memuji dan memuliakan Dia? Memuji Allah di dunia ini hanyalah sebuah persiapan untuk pesta pujian yang agung dan kekal, kelak ketika kita sudah pulang ke pangkuan Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selagi masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari angkatlah pujian kepada-Nya. Berilah penghormatan kepada-Nya dan muliakanlah Dia selamanya. Kiranya Tuhan Yesus memampukan dan menolong kita untuk selalu dapat memuliakan Dia di sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepadamu ya Allah Bapa di surga, Allah yang sangat baik bagi kehidupan kami. Sungguh tidak ada apa-apanya kami Tuhan. Sungguh kami tidak akan dapat melakukan apa-apa jika bukan karena Engkau Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Karya penyelamatanmu yang agung Tuhan telah Engkau berikan kepada kami untuk keselamatan kami. Kini Bapa, seturut dengan firman-Mu, mampukanlah kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Mampukanlah kami untuk selalu memuji Engkau, memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami yang masih Tuhan perkenankan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh selalu menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Bapa di surga, teringat kami akan saudara-saudara kami yang menderita sakit pada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan akan kehidupan mereka. Di dalam pergumulan mereka, karena sakit penyakit yang mereka derita, mari Tuhan, Engkau kiranya akan menjamah mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, dan memulihkan mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. Sehingga dengan tubuh yang sehat, mereka akan bangkit kembali, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, dan pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Selamat memuji Tuhan, selamat memuliakan Tuhan di sepanjang waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan Yesus menolong kita. Shalom.